Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Semester 2 dengan NIM 289200535. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, S.MM. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah tugas UAS yang sudah saya buat. Oke, di sini ada daftar isi, jadi nanti saya akan menjelaskan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang ekonomi makro, kemudian tujuan penelitian. Di bab 2 ada landasan teori, di situ kita akan membahas perdagangan internasional teori klasik dan merkantilisme, kemudian ada gambaran tentang perdagangan internasional, dan ada pembahasan tentang rintangan dan kebijakan ekonomi internasional. Kemudian di bab 3, kita akan membahas mengenai stabilitas ekonomi dan keuangan negara, kemudian permasalahan pokok pembangunan ekonomi, perencanaan ekonomi, dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Kemudian ada bab 4 penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian ada daftar pusaka. Oke, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Di sini 1.1 adalah latar belakang ekonomi makro. Teori ekonomi makro adalah bidang ilmu ekonomi yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas, misalnya inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro merupakan pengetahuan ekonomi yang bersifat agregatif dan menampilkan teori-teori ekonomi makro yang sangat mendasar. Ilmu ekonomi makro mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain ada pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembayaran internasional. Kemudian di sini 1.2, tujuan penulis membuat makalah ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas UAS pengantar ekonomi makro, dan yang kedua untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ekonomi makro. Oke, kita lanjut ke bab 2, landasan teori 2.1. Di sini ada perdagangan internasional, teori klasik, dan merkantilisme. Merkantilisme, para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak-banyaknya ekspor dan melakukan sedikit-sedikitnya impor. Jadi, surplus ekspor yang dihasilkannya selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatan untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor. Oke. Kemudian 2.2, di sini ada gambaran tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara, ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan Sobri 2000. Kemudian 2.3, di sini ada rintangan dan kebijakan ekonomi internasional. Rintangan perdagangan internasional di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada regulasi atau kebijakan pemerintah. Yang termasuk dalam regulasi atau kebijakan pemerintah di sini ada tarif atau bea cukai. Kemudian yang kedua ada non tarif. Yang ketiga ada pembatasan jumlah atau kuantiti. Yang keempat ada mata uang atau kurs. Kemudian rintangan dan perdagangan internasional di sini yang kedua adalah perbedaan bahasa. Sebelum melakukan perdagangan internasional, ada kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan bahasa ini menjadi hambatan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, perbedaan peraturan negara. Setiap negara memiliki regulasinya sendiri terkait dengan kegiatan ekspor maupun impor. Perbedaan aturan ini terkadang menimbulkan kendala yang menghambat perdagangan internasional. Misalnya, ketika negara pengimpor harus mentaati peraturan negara pengekspor ataupun sebaliknya. Kemudian kendala yang keempat yaitu proses yang memakan waktu. Kemudian yang kelima, organisasi ekonomi. Terdapat banyak organisasi ekonomi yang berdiri dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anggotanya. Dan biasanya organisasi ini lebih mementingkan keuntungan anggotanya sehingga bisa menghambat negara lain yang bukan anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasional. Contohnya ada ASEAN dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Kemudian di sini ada kebijakan ekonomi internasional.
Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, sekalipun suatu kebijakan ditunjuk untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, tapi bila secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor dari suatu negara tersebut. Kemudian di sini ada instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral, trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, serta lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pembayaran internasional, yaitu adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan lalu lintas devisa, lalu lintas modal jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada kebijakan bantuan luar negeri, yaitu tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman atau hutang, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan serta lain-lain. Kita masuk ke bab 3 pembahasan. Di sini 3.1 ada stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Stabilitas perekonomian suatu negara menjadi fokus bagi setiap negara. Hal ini dikarenakan apabila perekonomian suatu negara tidak stabil, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Di dalam ekonomi makro, yang membahas perekonomian secara keseluruhan atau agregat, memiliki variabel-variabel yang saling mempengaruhi di dalam menjaga stabilitas perekonomian. Variabel tersebut diantaranya tingkat bunga, tingkat harga atau inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas perekonomian juga merupakan sasaran dalam pembangunan nasional dan juga menjadi prasyarat bagi tercapainya kualitas pertumbuhan. Kemudian di sini 3.2 ada permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Berikut ini ada beberapa masalah mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Menurut Herman Firmansyah 2016 menyatakan bahwa kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang. Hal ini diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara demikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran atau kesusahan dalam mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran biasanya bisa disebabkan oleh masyarakat yang tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang ingin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Kemudian yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam, yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadi berbagai tindak kriminal. Biasanya ketimpangan ini disebabkan oleh ketidaksetaraannya sumber daya alam, keahlian, bakat, dan kapital. Kemudian yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyak atau marak pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Kemudian 3.3 di sini ada perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan pasar faktor dan didefinisikan sebagai alokasi langsung sumber daya, berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Kemudian 3.4 di sini ada perencanaan pembangunan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyusun 3 rencana pembangunan, yaitu yang pertama ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025. Rencana Jangka Panjang Pemerintah RPJPN yang ambisius ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh Indonesia, termasuk pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini berjalan hingga 2025 dan dibagi dalam beberapa rencana berjangka menengah serta ditunjang oleh MP3RI.
Kemudian yang kedua ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. RPJMN 2015-2019 adalah tahap yang ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025. Kemudian yang ketiga ada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3I. Itu adalah sebuah master plan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah sebenarnya menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 hingga 8% per tahun mulai 2013, tetapi targetnya gagal. Kemudian MP3I ini juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025. Oke, kita masuk ke bab 4. Di sini ada 4.1 kesimpulan. Jadi setelah ada beberapa uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan tadi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain. Kemudian di sini, rintangan perdagangan internasional itu meliputi regulasi atau kebijakan pemerintah, perbedaan bahasa, perbedaan peraturan negara, proses yang memakan waktu, serta organisasi ekonomi. Kemudian permasalahan pokok pembangunan ekonomi itu diantaranya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, serta tingginya angka pertumbuhan penduduk. 4.2 saran-saran. Oke, saya sebagai penyusun makalah ini sangat mengharap atas segala saran-saran dan kritikan bagi para pembaca yang telah bersedia untuk membaca makalah saya ini. Semoga makalah saya ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.